Warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Soro Minang TV sadonyo ariko di sesi kedua Selasa 6 September 2022 kita basuh balik jodoh sana setelah kita berbicara tentang Sarak Mangato, ngobrol pintar Soro Minang TV dengan judul Sarak Mangato. Kalau Senin adat adat mengato. Adat memakai. Oh, adat memakai. Adat memakai. Kalau Selasa Sarak mengato. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Anton program-program kami diterima oleh masyarakat Batam, khususnya tentu yang berasal dari Sumatera Barat. Oke, di sana Soro Minang TV sadonyo ariko khusus kita lanjut dengan podcast eksklusif bersama salah seorang tokoh nasional yang berasal dari Kota Batam dan itu dari Sumatera Barat. Oke, di sana sebelum kita lanjut ya Bu Desa, sebelum kita lanjut berbincang-bincang dengan beliau, mumpung beliau lagi berada di Kota Batam, sangat sebuah kehormatan bagi Soro Minang TV bisa mengundang dan beliau menyanggupin untuk hadir di studio untuk diskusi-diskusi di saat waktu setelah beliau ada di Kota Batam. Untuk itu di sana Soro Minang TV sadonya ikuti taruh live streaming Soro Minang TV baik lewat fanpage Facebook dan channel YouTube Soro Minang TV. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya supaya keberadaan Soro Minang TV selalu eksis dan selalu memberikan yang terbaik untuk untuk Dunsana Soro Minang TV sadonya. Ya Budes. Untuk itu Dunsana Soro Minang TV tidak balik lama-lama oleh Budes ya. Nggak ada lama-lama kita lanjut dia ke Pantong. Ikuti taruh Suara Minang TV, suara urang awak. Ulang-ulang Alena. Oke. Nah. Oke, sip. Dunsana Soro Minang TV sadonya kami minta maaf kepada Dunsana karena memang live streaming itu Pak Anton mengandalkan kekuatan internet itu sendiri ya. Tapi memang kadang-kadang situasi-situasi tertentu itu turun-turun naik. Turun-turun naik. Apalagi kini di Batam lo banyak menggali-gali. Entah do kabelnya nanti singgung ada kawan kan. Nah, mungkin itu. Oke, Budes, kita perkenalkan Pak Anton atau memanglah kenal orangnya Pak Anton Budes? Kenalkan. Boleh diperkenalkan. Perkenalkan ada Budes lo. Kan? Nah, tapi lupa orang nak. Awak menyuruh Budes karena memang Budes sekampung aja. Sekampung. Itu lebih lepas kalau Dunsana Ambo. Selamat malam kepada seluruh Dunsana Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali dengan saya Desmanis dan Pak Hos Safril Bahar dan narasumber yang sangat fenomenal, bukan di ruang lingkupnya daerah atau kampung ya Pak Hos ya. Tapi beliau juga adalah salah satu menjadi tokoh nasional dan bahkan internasional yang beberapa walaupun oposisi ya keberadaan beliau mulai diperhitungkan bukan hanya oleh dunia internasional. Dan pada malam hari Iko Dunsana Minang TV kita sangat bangga sekali menghadirkan seorang narasumber tokoh Minang muda gitu, politikus muda Minang. Nah, semua ada di beliau gitu, pengusaha, politikus gitu. Nah, beliau juga salah satu alumni dari Lem Hanas RI tahun 2008 balik ya Datuk. Kemudian beliau S3 doktoral IPDN dan S2 Magister Hukum Unan Padang. Jadi gelar beliau pun panjang kalau dibaca. Tetapi beliau sangat dikenal oleh orang Minang khususnya dan orang Batam umumnya dan seluruh Indonesia mengenal beliau adalah Haji Anton Permana Datuk Hitam. Nah, beliau pastilah banyak yang kenal karena beliau salah seorang deklarator kami KAMI. Jadi beliau juga salah seorang yang mengecap manisnya hidup di dalam hutan, gitu. Hotel Prodeo. Hotel Prodeo. Nah, tetapi banyak hikmah yang beliau dapat seperti yang beberapa waktu yang lalu kita pernah wawancara. Tetapi pada malam hari Pak Hos, kita tidak membahas tentang luar dari Minang gitu, karena beliau akan memberikan pencerahan tentang dengan judul menakar politik
Orang awak Orang- Urang awak di tahun 2020 ampe. di Kota Batam. Nah, jadi calon-calon dewan, calon-calon legislatif, eksekutif yang akan bertarung di 2020 ampe, berarti lah menunggu apa yang akan disampaikan oleh seorang Anton Permana. Karena Ircele setiap kali dari tahun-tahun ke tahun gitu, beliau selalu menjadi narasumber untuk masalah yang iko gitu. Dan tapi malam ini beliau spesial hadir untuk Dusana Minang TV, dan silakan bertanya, berkomentar, mungkin khususnya untuk yang akan maju di 2024 kupas tuntas. Nah, trik sukses dari beliau. Nah, kita langsung saja kepada narasumber, kepada Dadatuk Anton Permana, dan silakan Dadatuk bersalam dulu ke Dusana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi Dusana Ambo di Suara Minang TV dimanapun berada. Ya. Sebelum kita mulai, nah passwordnya jangan lupa Password. and Oh ya, Suara Minang TV, supaya Suara Minang TV ini selalu eksis dan berjaya. Amin, Dan amin. tidak juga hanya di Batam dan seluruh sampai ke Australia kan. Ya. Internasional, insya Allah kita doakan. Ya, amin. Kanada, Malaysia. Nama saya dan Ambo pun ucap terima kasih ke Dusana Ambo, Bang Sapril, Ya. Bu Desmanis. Sesuai janji kita, janji kita setiap Ambo pulang, insya Allah Itu Ambo akan bisa hadir, cerita-cerita. bisa sering berbagi. Ya. Tadi kalau bagian ceramah pencerahan tidaklah Pak Soso mau beraja. Udah sering berbagi. Kebetulan Pak Sapril kok tahun 2004 lo sobok baik-baik ya. Masalah Alhamdulillah. pilkada, pemilu, Ya. mungkin itu yang sering Ambo berbagi kepada Oke. Dusana Ambo di Batam. Oke. Sebagai pembuka mungkin itu aja, kita bisa lebih berbincang lebih Oke. santai. Oke, Dusana Suara Minang TV sadonyo sedikit profil Pak Haji Anton Permana, Datu Hitam yang telah disampaikan oleh Budes, dan beliau secara langsung juga menyapu Dusana Suara Minang TV. Maka mulailah kita berdiskusi dengan beliau. Ambo mulai menghadap ke beliau. Kita mencoba berdiskusi dengan sebuah judul menakar Politik, politik peluang. peluang orang Minang di tahun 2024 di Kota Batam. Pak Anton, seperti tadi intro atau awal Pak Anton menyampaikan, kita pernah sama-sama berjuang di 2003. Pemilu pertama pasca reformasi. Nah, Iya, iya. walaupun beda masa kan itu. Iya. Ya, nah, banyak hal-hal yang sebenarnya kita kalau boleh Pak Anton sampaikan sengene berbagai macam pengalaman itu, karena di pemilu 2024 dong sebenarnya kalau wak mencari adalah pemilu yang memang harus jangan sampai disia-siakan oleh orang Minang gini kok. Iya. Selama pasca 2004 sampai 2019 patang, ada sebuah pameo yang selalu hadir di tengah masyarakat Batam tentang orang Minang kok. Ya minimal pameo go bagi orang Minang lah. Iya. Kita go bisa dihitung, tapi indah diperhitungkan lah gitu. Iya. Akankah kita akan seperti itu tarik? Nah, jadi mumpung nih dengan maestronya, dengan seorang konsultan politik, ya kan? Kira-kira kalau kita coba flashback dulu ke belakang, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk tahun 2024 dosana-dosana kita yang memang berniat baik itu legislatif maupun di eksekutif. Ya, terima kasih Pak Sapril. Sebelumnya, kamu masih ingat istilah kita dihitung tapi tidak diperhitungkan. Itu Ya. adalah ucapan orang kayak kita, Pak Letkol Purnawirawan Abdul Aziz. Ya. Kamu masih tekan abana. Betul. Belum mengucapkan itu sekitar tahun 2000-2005 Pak ya. Karena ketika itu kita mengalami sebuah turbulensi yang luar biasa, perpecahan IKSB ketika Ya, betul. kita flashback. Ya, IKSB ketika itu ada duo, ada yang versi Pak Zulbahri dan Pak ada Pak Iskandar. Pak Iskandar Yaakob ketika itu. Nah memang namanya orang awak, hanya kalau tidak ada konflik, tidak ada dinamika, bukan orang Minang. Tapi kita sikapi dengan Ya. sangat positif. Karena Betul, itulah betul. orang Minang. Ya. Orang Minang itu terkenal logis, kritis, dan fanatis. Ya. Fanatisnya tergantung pada value, pada Betul. nilai-nilai Ya. agama dan adat yang mereka pegang erat teguh. Nah terkait orang Minang di Minangkabau, kebetulan mau sedikit flashback kebetulan Sona Amo di Suara Minang TV. Ya, Amo juga aktif di Gemah Minang, pernah jadi sekretaris Gemah Minang, ya, pernah berapa di pengurus IKSB, selalu jadi pengurus di Gonjong Limo ya Budes. Malah di awal-awal Gonjong Limo di sekretaris Gemah Minang tahun 2005 salah satu kandidat ketiga orang, Ambo, Pak Rudi dan Zalpurai. Nah, Ambo mengikuti itu semua dan ketika itu Budes
Amo gak cemburu dengan generasi muda gini, masih banyak bodoh-bodoh. Ketika itu amo paling bodoh kan. Amo paling bodoh, paling anyi lah gitu. Iya. Paling anyi. Yo acok kena hari, acok kena seru-seru lah. Tapi itulah dinamika ketika itu. Betul. Tapi yang paling mau sampaikan di siko adalah ada pasang surut, Pak. Ya. Ada pasang surut tentang eksistensi orang Minang. Nah, perlu kita catat, pada tahun 2004 kita punya sejarah wakil wali kota itu orang Minang, Ya. itu Pak Asman Abnur. Itu perlu dicatat. Betul. Walaupun itu belum melalui pemilihan politik elektoral, Ya. itu masih melalui Masih DPRD. ya DPRD. Terus yang kedua 2004 itu Pak Asman Abnur maju DPR RI. Benar. DPR RI. Nah, setelah itu tahun 2009, nah 2009 perlu sampaikan juga, itulah awal antara 2004 ke 2009 itu mulailah Ambo aktif di bagaimana kita bersama-sama sama orang tua kita almarhum Pak Adi Lambau, Pak Abdul Aziz, Pak Sekinar Rekop, kita sampai membentuk namanya Lembaga Ad Hoc Rumah Gadang Center. Rumah Gadang Center. Berpengalaman karena politik ini sering menghadirkan sebuah perselisihan dan konflik, jadi kita istilahnya mempunyai formulasi, kita bikin sebuah lembaga ad hoc yang mandiri, yang menggodok dan menjadi tim pemenangan orang awak, namanya di Sumber Rumah Gadang Center. Rumah Gadang Center ya. Di Rumah Gadang Center itu akhirnya alhamdulillah kita kalau mau hitung itu yang lengkap, paling lengkap orang awak bisa didudukkan di DPR RI. Mulai dari DPD ada Pak Zubari. Ya. Di DPR RI ada dua ketika itu, ada Pak Bu Fadlin Amran dan Pak Hari Azhar Aziz. Betul. Bayangkan, padahal hanya 3. Ya. Di provinsi ada Pak Sukil Fahrial, Pak Ya. Haji Darman, Pak Alex Gusmanelli. Betul. Dan di kota ketika itu ada Pak Riki Indra Kari, banyak. Banyak. Artinya itulah menurut Amo titik kalau sampai kini ya, Ya. paling banyak orang awak Itu duduk. paling bagus persisnya. Artinya kalau itu kita maintain dengan baik, kita treatment dengan betul, ternyata orang Minang ini mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, terjadi akibat itu setelah itu ada kemunduran-kemunduran, ya itu biasa. Ya. Nah, ketika itu pun bukannya mudah membentuk Rumah Gadang Center ketika itu mudah. Itu luar biasa tekanannya terhadap kita. Abo yang paling bodoh ketika itu karena ada perubahan kultur, Ya. ada perubahan kultur yang biasanya kita orang Minang awak itu terkenal dengan gerombolan menjadi sebuah gerakan. Ya. Nah kita kayak itu juga Rumah Gadang Center menjadi rebutan daripada kandidat-kandidat yang maju pilkada. Amo masih ingat kita tempat bertemu dengan almarhum Muhammad Sani, Ya. kita juga diperebutkan oleh Bu Aida, dan akhirnya kita tetap komit mendukung ketika itu pasangan Pak Kadir dan Zubari, karena Pak Zubari ada orang Minang. Betul. Kita tegas, nggak mungkin kita Rumah Gadang Center mendukung orang lain. Betul. Nah ketika itu luar biasa konfliknya, ya akhirnya kita walaupun kalah kita terhormat. Betul. Kita terhormat ketika itu. Nah itu sekedar flashback bagaimana perpolitikan orang Minang Ya. di kancah di Batam. Artinya Ambo juga sebenarnya tidak sepakat kalau menekan orang Minang itu tidak diperhitungkan. Sebenarnya sangat diperhitungkan. Cuman kadang-kadang kita yang perlu introspeksi dan evaluasi diri. Hal-hal yang kita perbaikan memang ada 2 faktor nanti kita akan bahas. Ada faktor internal, faktor eksternal yang harus kita bahas nanti ke depan. Apa sih penyebab sampai saat ini orang Minang belum bisa duduk di kursi eksekutif? Ya. Kursi legislatif lah kita lah banyak gitu. Nah di seluruh level udah kita coba. Tinggal di kursi eksekutif. Nah ini tantangannya tentu berbeda. Betul. Tentu kan berbeda. Betul. Begitu sebagai pembuka dulu kita bisa diskusi yang lain. Oke. Ya. Tapi sebelum kita berbicara tentang eksekutif, mungkin pemilu 2024 itu kan ada 2 kali pemilu gitu. Ya. Yang pertama adalah legislatif di April kalau tidak salah, terus di akhir tahunnya adalah November, eksekutif. Di November adalah eksekutif. Nah, kita coba membahas dulu di legislatif. Banten, partai kan cukup banyak. Ya. Orang awak yang memang base pemilihnya juga orang Minang, yang mencalonkan diri pun juga banyak gitu. Baat supaya sehingga dengan banyaknya orang awak berada di partai-partai yang berbeda, dalam tanda petik tentu suara gue berserak-serak. Iya. Indak berkumpul. Indak berkumpul suara gue menjadi cie atau duo deh gitu. Atau tidak terkonsolidasi. Kita tidak terkonsolidasi gitu. Apa Anton menyikapi hal yang seperti itu? Kaditagan orang awak berpartai tidak mungkin. Itu hak politiknya Iya. untuk dipilih kan begitu. Indak ditagahan akhirnya membuat pacah-pacah suara kita. Iya. Sebagai seorang pengamat dan juga memang orang Minang dan termasuk besar di Kota Batam itu sendiri, apa Anton mencari situasi yang seperti itu gitu?
Jadi betul Pak Tafel. Jadi mungkin kita tarik dulu sedikit ke belakang. Ya. Yang penting satu pertanyaan, Ya. satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Orang Minang sudah punya big data orang Minang nggak? Oh. Database itu dulu. Di tahun 2008, Ambo pertama kali yang mencoba memverifikasi data pemilih Minang berdasarkan DPT. Berdasarkan DPT itu kita identifikasi melalui lahir, tempat lahir. Ya, Karena itu yang bisa kita cuma lakukan. betul. Ketika makanya mau kita kaget ketika ada yang di banyak toko kita, oh kita 27%. Dari mana datanya? Betul. Makanya aku dataku paling penting. Kalau Yuk. dalam perang Rasulullah pun berperang data dulu dihitung. Betul. Peta mapping. Iya benar. Karena selalu tuh kita saparampek di Kota Batam, Bang. Seperampeknya datanya dari mana? Betul. Nah, dari data penduduk, dari data DPT. Betul. Sebab saya tahu, Ambo, ya, tahun 2008 ya, contohnya 2008, itu penduduk awak itu hanya orang Minang Ya. yang teridentifikasi dari tempat lain hanya 35.000. Oh, di DPT. DPT 35.000. Oke, yang- Ketika itu DPT itu masih hampir 1.000. Oke. 1.000 ketika itu ya. Betul. Nah, terakhir 2009 Malih, Ambo dapat informasi yang berdasarkan identifikasi tempat lahir 62.000. 2009 Dengan- Malih, Ambo ingat ketika presentasi di Negara Mensen itu makanya Ambo, nah tidak salah kalau memang kita 27%, kok bagus kenapa tidak? Ya. Itu pertama, big data itu kita harus punya dulu. Yang kedua penyebarannya. Ya, oke. Penyebarannya di mana kecamatan, kalau sampai kelurahan RT-nya kita punya mapping. Ya, betul. Jadi yang pertama mapping dulu big data secara kuantitatif. Di mana posisi orang dan berapa jumlah Wak. Nah, itu Penting ya. basic. Ya, basic awal. Terus yang kedua perlu juga diukur sampai mau orang awak, kau kami memilih orang awak. Nah, itu itu yang penting, Bang. ismi orang Minang Betul. kok akan memilih orang Minang itu seperti ya. Tadi kan sempat kita bahas sama Bu Desa, orang awak kok logis, kritis, fanatis. Betul. Ya. Ini orang awak tuh kalau nggak 3T syaratnya, Ya. 3T syarat orang tahu kan? Telur, tempe, tahu. Setelah Bu Desa ya. Tokoh, Tokoh, target. oke. Jadi orang awak kok karakternya bisa positif sama negatif. Maksudnya Betul. positif kalau memang orang itu kompeten sebagai orang Minang, pastinya akan pilih. Tapi kalaupun yang tidak kompeten, muridnya tidak tokoh takah tage, susah untuk orang ini. Nah, itu karakter orang Minang kok. Lalu sampai rusuk-rusuk ada kuat, saya lihat. Yang fanatis buta, tidak melihat itu merasa ada, cuma tapi tidak banyak. Betul. Nah itu kita lihat itu karakter orang Minang yang basicnya adalah egaliter, Ya. kritis. Contohnya dari Wampe kita ketika Pilpres, yang menang Amin Rais loh. Ya. Padahal SBY ketika itu secara Indonesia menang. Ya. Ya kan? Begitu juga 2009 yang menang SBY, dan mohon maaf Pak Jokowi pun walaupun udah 2 kali kan kalah terus di Sumatera Barat karena orang nanti kritis logis. Betul. Ya. Nah, nak lapor aja, Nah, nak betul. makan panen. Jadi begitu. Nah, itu yang perlu kita ukur dulu, kita riset dulu sebagai sejauh mana penetrasi ismi orang Minang itu mempengaruhi pemilih Minang untuk memilih sesama Minang. Nah, terus yang selanjutnya yang perlu diukur juga kan faktor-faktor eksternal juga banyak yang harus kita ukur di situ. Faktor eksternalnya, faktor agamanya, faktor pekerjaannya, dan faktor luar yang mempengaruhi. Ya. Nah, paling basic itu pun lah punya nak kita kajian. Nah, makanya mau selalu mengusulkan kalau memang orang Minang itu ingin ke depan ingin eksis, nah itu dulu yang perlu dirumuskan. Nah, itu butuh tim, itu sama-sama. Budes, kalau nggak ada tim yang mengkaji itu, ya kita masih serat tadi. Tetap akan seperti itu. Ya, makanya Ambo pernah diskusi sama Pak Isan ya, sekarang ini Ketua Demokrat, Ya. orang Minang, basis pemilih orang Minang sebagai modal dasar bisa, tapi modal utama enggak. Nggak bisa. Nah, kita bagus pahit kita sampaikan. Iya, betul. Karena apa? Yang pertanyaan Ambo tadi, pernah nggak kita melihat mappingnya, Ya. kita melihat psikografis orang Minang Ya. seperti apa, kita pernah memetakan itu tidak? Betul. Nah, mungkin Iko ke depan, kalau alun, bagaimana treatmentnya? Supaya orang Minang memilih orang Minang. Betul. Baca menjangkau, apa tools yang dilakukan? Baca pendekatannya, persuasifnya gitu. Karena secara rumus pemilihan, 5 hal, Pak. 5 hal cara orang supaya milih orang awak itu. Tidak hanya orang awak, untuk seluruhnya lah. Ya. umum. Pertamanya pasti akan milih itu karena pertama suka, Oke. sayang, Ya. cinta, Up. iba, salut. Kalau nak 5 kok berarti nak. Iya. Nah, jadi baca orang Minang itu yang 5 kok. Iya. Bahannya suka. Nah, bolehlah yang pas suka. Patu riset psikografi Iya. namanya. Kalau dalam ilmu politik itu. Iya. Nah, bahannya sayang. Kadang kalau nak sukunya nak sayang kadang di ibu ya. Iya. Di ibu ya kan. Ibu ya. Ayam Yang bayo zalimi. aku dicinta aku ada bayo kan. Dan ada yang salut dia salut. Perhatikanlah kalau nggak 5 faktor itu orang tidak akan milih. Nah, kan itu kan bukan kerja sederhana, Pak. Betul. Bukan sederhana. Bagian untuk orang Minang itu sendiri. Betul. Mungkin itu. Oke. Berbicara tadi dengan kata-kata itu bukan sesuatu pekerjaan yang gampang.
Pak Anton mengecen itu tidak sederhana. Nah. Bahkan butuh tim yang cukup untuk mengolah data awal tadi itu gitu. Ya. Pertanyaannya untuk di 2024 iko, menurut Pak Anton dari sisi waktu, jika seandainya dimulai oleh masyarakat Batam, ya kan, untuk masyarakat Minang ya, warga Batam asal Sumatera Barat untuk pemikiran-pemikiran dari Pak Anton, kira-kira dari sisi waktu masih siap nggak kita untuk menghadapi itu kita? Apa rasa masih siap karena apa? Pertama kita Batam itu kan pulau, Pak. Kita menentukan pulau secara geografis. Jadi kan secara jangkauan nggak dong jauh dari rumah Batam. Saling negari sih. Ya, iya. Nah, kedua, kini kan infrastruktur teknologi udah canggih. Ya. Ada WA, bro, sangat mudah lah. Ya, betul. Tinggal kini bagaimana merancang sebuah strategi, menyiapkan figur, ya kan? Figur itu, ya memenuhi yang tadi tokoh tadi. Betul. Dan strategi yang dirancang itu, kalau sesuai strategi politik, mungkin kok bisa di Amosan berbagi, ada 3 tahapan. Oke. Kalau cara mengelola, menggerakkan secara ilmu politik. Pertama, bagaimana memberikan penyadaran, ya, menggugah orang awak, bahwa pentingnya kalau orang awak itu harus dipilih orang awak, karena awak mau dirantau, ya, saya bayang sering bapak sih, ya. Kalau ada orang awak misalnya ada di dewan, tentu akan jadi tolong-menolong, segala urusan akan mudah. Memberikan pemahaman, satu mengaktifasi ini 3 dapat. Melakukan penyadaran, setelahnya sadar pentingnya urgensi seorang Minang itu pilih orang Minang. Nah, yang kedua, ini memberikan pemahaman. Oh, paham. Berarti apa yang dilakukan? Aktivasinya bergerak. Jadi tanpa disuruh pun bergerak. Nah, itu kan ada treatmentnya, Pak. Ada treatment. Jadi mungkin itu yang menurut Ambo. Betul. Karena gitu, Pak, ada faktor eksternal yang harus kita antisipasi. Karena gini kan rezim gini, dalam tanda petik kan sibuk menyebutkan politik identitas. Ya. Sedikit-sedikit politik identitas. Mohon maaf, kalau secara teori justru kita berpolitik harus punya identitas. Ya, benar. Kok kita disuruh menghilangkan identitas? Ya, Indonesia ini identitasnya adalah suku-suku, sebenarnya bangsa-bangsa. Ya. Kemudian ketika bersepakat menjadi sebuah bangsa Indonesia, menurunkan derajatnya menjadi suku. Ya. Mohon maaf, kayak Minangkabau, Melayu itu dulu bangsa Melayu, bangsa Bugis, bangsa Melayu, Sambudi, bangsa Jawa, dulu bangsa. Tapi ketika bersepakat menjadi sebuah bangsa Indonesia, dia menurunkan derajatnya. Nah, tiba-tiba sekarang kita disuruh menghilangkan politik identitas. Nggak bisa. Nah, makanya politik identitas ini, ya justru itu kekuatan kita. Itu kekuatan kita. Tapi dengan catatan tentu tidak menghilangkan, tetap menguatkan rasa persatuan kita sebagai sebuah bangsa Indonesia. Nah, itu kira-kira kata kuncinya. 3T dengan 5 apa tadi? 5 syarat. Yang harus. Nah, ini kan momennya memang kalau untuk dari segi waktu itu masih mencukupi kalau orang tua ingin istilah model barang disortir dulu, yang layak maju gitu. Nah, banyak itu dari kecamatan-kecamatan itu udah mulai, itu udah mulai memunculkan. Tetapi ya seperti yang disampaikan orang awak itu kan tipenya berbeda dengan suku lain gitu. Dan kebanyakan malah menganggap bahwa lebih daripada orang lain gitu. Dan memberikan penyadaran itu yang agak kurang, maksudnya gitu. Ketika beliau saya ingin maju di 2024. Kadang orang awak kalau disanjung-sanjung, diangke-angke, nah tapi beliau tidak melihat ke kondisi diri sendiri gitu. Star syndrome akan menjadi pemecah jadinya, pemecah suara. Nah, sekarang apa sih trik? Maksudnya mungkin perlu ada sampaikan, mungkin itu banyak yang menonton itu dari kecamatan yang akan maju gitu. Pasti caranya kita itu menyikapi hal itu supaya suara Minang itu cie gitu. Dan contoh saja lah. Sakulung itu nggak ada orang awak yang di legislatif. Ada orang awak banyak. Pada orang awak paling banyak di situ gitu. Nah, bagaimana sih caranya ya memberikan pemahaman, memberikan motivasi juga ke masyarakat supaya memilih orang awak, pilih orang awak gitu. Ya memang ada debat antara metode konservatif dengan metode liberal tadi. Kalau liberal itu serahkan bebasnya. Kalau konservatifnya sedikit diatur. Nah, memang tantangannya di situ. Udah tadi itu orang awak kok kalau diatur belum pantangnya itu. Tapi kan bagaimana treatmentnya? Ada sebuah analogi, Ambo ketika mengurus perusahaan Ambo ketika membuat pembangkit listrik, ada wali negari. Kalau urusan dunia mama orang awak kok,
Kalau nyo dia piti nak namuh ada budes. Ya. Naik harga dirinya. Nah, namuh ada. Ya. Tapi kalau nak dia nyo berang. Berarti anak salah. Apa pertanyaannya? Nyo dia piti Nggak muah. nak namuh, Ya. tapi nak dia nyo berang. Kalau Teknis, seorang Man. pekumbuh bongi. Oke ya. Berarti yang salah caro Cari magi. teknisnya. Caro magi. Caro magi. Caro maginya harus Caro Minang nih caro magi ya. harus tape Iya. nah. Yo itu memang yo kalau orang tua lah dapat caro. Ya betul. Yo pandai-pandai lah yo Ya. tahu ni kata mendaki, kata lereng, kata menurun situ. Nah, jadi memang itu tantangan terbesar contohnya yang Budes tadi sampaikan di Salur Gulung karena Sarawak pacah. Ya Maka betul. mesti kau mau sampaikan mungkin pada dusun anak kita memang punya sedikit apalah parameter. Kalau yang maju-maju dulu kalau suaranya 50 200 itu waktu menurut kamu Stop dulu. standar ketokohannya janganlah Ya. Nggak salah dipasok. introspeksi ya. Sebab ada loh fenomena star syndrome. Nah, itu. Yang mudah sabitan ya, dia merasa bintang di ambu-ambu umbai orang Ya, bau betul, kan. ya. Nah, dua bisa star syndrome dan juga sebagai moral hazard. Ambo menemukan, mohon maaf ya, ada seorang caleg di Batam, kok bisa cerita galak, tapi kok memang serius. Di Batam, ini caleg, oke? Ambo nak mencelek gerakannya loh. Tapi justru majalah, apa namanya, kalender, Ya. mandoai, di kampung. Nah, Ayah mau tangkuk di situ adalah, nyo yang penting, nyo caleg di Batam jadi nak masalah. Tapi di kampung nyo gua, hanya tokoh dia. Iya, iya. Nah, ada yang punya nyanyi sama Niko gitu. Iya, iya, Itu iya. selalu kali mau ulang Betul, karena betul. nak cik dua mau temukan. Iya. Ini salah satu contoh. Nah, Encak Pak Ipung sampaikan. Betul. Memprotes silakan, tapi Ya. akan mencari yang Betul. kebaikan untuk apa sama. Nah, itu kan permasalahan itu memang treatmentnya supaya Ya. itu tidak itu termasuk penyadaran tadi, Budes mungkin. Tuh mulai atur perdapil ya, mulai kan perdapil ya, Ya. tapi mulai berubah-ubah orang menang situ. Ya dia kok lah, kau nak pernah ketua RT pun nak pernah, ketua sampai kerajaan nak siapa tu kan maju loh. nak kenal orang. Nah kenal, ya itu introspeksi diri lah di situ. Nah, mungkin perlu ada yang mau menyampaikan itu secara itu mungkin masalah teknis lah. Ya. Tapi hal itu harus disampaikan. Berarti yang 3T itu harus punya, tidak boleh salah satu berarti. Ya kalau ingin hasilnya maksimal dan ideal itu, Ya. kalau kurang ada pelatihannya. Betul. Cara meningkatkannya, ya masalah nya kadang-kadang kan biko, nyo mampu tapi nak mau, ya kan? Ya. Nyo mau tapi nak mampu. Ya. Nah kalau nyo nak mampu itu masih bisa di treatment. Bisa di- ada pelatihan. Betul. Apakah nyo ada pelatihan John Robert Power? Ya. Kan 4B gini ya, brand behavior, Ya, kan banyak ya, pelatihan ya. seperti itu. Itu masih bisa menurut Ambo. Anton, Ya. ada ndak sebuah kekuatan besar kalau menurut Panton? Apa ya, seperti apa yang disampaikan Budes, kadang-kadang beberapa yang sudah merasa tokoh tadi itu ada sebuah kekuatan besar bau sao memangnya untuk memecah Minanggo gitu. Ya. Ayolah masuk partai Den kan itu. Ya. Nah, kok masuklah ke partai Den. Tujuan akhirnya adalah nyo memang ingin Minanggo ndak ada di dewa. Ada ndak kira kekuatan grand design seperti itu ndak gitu. Iya. Dengan memanfaatkan sebuah di awal sedikit merasa dia pun atulah apa aja gitu kan. Padahal kita mungkin alum mengukur diri kita, Kalau mau ke bayang, mau ukur diri jo bayang-bayang nah, sehingga akhirnya ndak ada nah jadi cialana. Jadi mungkinkah itu ada gitu supaya karena orang tahu lah gua kalau sempat umpamanya Iko bersatu kan lain pula ceritanya di atas kan begitu ya kan orang awak kan ya. Nah tapi mungkin ndak itu terjadi gitu. Ada ndak grand design besar untuk supaya memang ndak ada gitu orang awak duduk di legislatif. Iya, kalau dalam secara teori konspirasi segala kemungkinan bisa saja. Bisa saja dalam secara teori konspirasi. Betul. Cuman sebagai orang Minang, awak kan diajar dulu di petata petik ya. Ya. Kok jalan jangan pilih orang lalu, kok cepat dia pilih orang mengalih kan. Ya. Makanya harus bersatu, bermusyawarah, merumuskan. Ya. Jangan sampai awak di style sama orang di luar. Ya. Kadang-kadang itu ndak sadarnya situ. Penyadaran yo, wah cadi aja tapi lo masuk topik ya sudah. Sonta. Iya. Budes kita baca lah. Budes awak matu awak apa lalu lupa apa cuma tahu. Kalau nak muda semua macam ndak lo lama. Iya, betul. iya, udah so baca mereka penonton komplit. Nah, kalau lah time bacanya silakan ya. Pas main HP sih. Soalnya ada beberapa orang yang nanti tadi tapi lah Laila. Lewat ya.
Tadi dari Alahan Panjang yang hadir, pun dari luar Batam, Bukit Ya, Tinggi, Solo ya. gitu. Nah, itu dari Indra Febrianto, Bukit Tinggi, hadir dan menyimak. Nah, banyak yang dari oke. luar malam ini. Rida Yoseriza, Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Nurmalinda Caniago, Solo hadir, menyimak sajalah, maju dan sukses terus. Amra Tanjuang, Alahan Panjang, nah itu Alahan Panjang. Ya. Andi Samudra, Assalamualaikum Pak Datuk. Menurut analisa Pak Datuk, apakah pengurus IKSB atau IKIK yang ada di Batam telah bisa dijadikan tol untuk membantu sukses politisi menuju Dewan? Thanks Pak Datuk. Ya. Kemudian Rizal Afendi Pensia, Bengkong Indah Swadevi hadir. Ya. Dialova Rancak Bana Batam. Wah ini besi banget kalau Rancak Bana. Cuma itu. Oke. Berarti ada Mungkin ke Pertanyaan bagus, pertanyaan Andi Samudra tadi Pak Anton. Ya, apakah IKSB atau IKIK lain? Ya. Justru itu kekuatan orang awak. Kalau tidak punya struktural kekuatan struktural, ya siapa yang akan menggerakkan? Karena struktur inilah yang akan menjangkau basis-basis pemilih-pemilih orang awak. Cuman semuanya kan harus ada aransemen ya Pak. Harus ada strateginya. Ya. Maka Mas selalu bilang 5 syarat kemenangan itu adalah pertama figur. Nah figur kau harus tapik dulu. Memang saya dapat apa figur itu utama dulu. Yo kalau yang 3T tadi lah sederhananya Bu Desi Ya, atau ya. kota kata G itu. Ya. Dan yang kencong-kencong yang caleg-caleg dua apa nggak usah masuk diri maju kan. Terus yang memang nggak mampu nggak usah dipasukkan. Betul. Bagusnya menolong terus anak yang lain. Ya. Terus sama juga kan. Ya. Contoh kadang-kadang ada seorang caleg mau nggak bisa sebut nama, seorang 1.800. Di dapil itu ada 5 orang awak. Memangnya 180 tapi kalau dikumpulkan hampir 1.000. Tapi gara-gara ini terpecah ke yang 1.000 tadi, Ya. yang ke 5 orang tadi, ini hanya kalah 200 dari persaingan di partainya yang sama. Akhirnya nggak duduk. Ya. Nah jadi figur itu sangat penting menurut aku. Terus yang kedua ya tentu strategi tim. Ya. Ya setelah figur tentu kita bentuk tim ad hoc tadi gitu. Ya. Nah apakah itu atas nama IKSB, apakah nama itu IKM IKIK. atau IKIK di bawah? Ya. Menurut Ambo, kalau saran Ambo, Pak Gilwan dengan terlibat praktis di politik itu sangat rawan. Mungkin Bagus dengan membentuk. seperti Membentuk. seperti Rumah Gadang Center. Seperti itu bikinlah nama yang Betul, lain. betul, Kalau alergi lo dengan Rumah Gadang Center, kalau Iya, TKK Lamo, bikin nama baru, itu berhimpun. Nah, tapi tetap membawa orang Minang. Itu lebih bagus Ambo Iya, daripada iya. Pak Gilwan karena pertaruhannya akan besar, gitu kan? Kalau menang, iyalah. Kalau kalah, ibu zona awak dan di PNS kalau dibantai. Iya Gitu. betul. Terus yang ketiga itu strategi. Nah setelah figur rancak itu butuh tim. Kalau tim udah punya, tentu kita perlu merancang strategi ya. Nah setelah strategi itu mapping tadi, basis tim, strategi brandingnya, cara mengkonsolidasi Ya. tadi, itu banyak hal itu bisa diatur itu. Yang keempat itu finansial. Nah, aku punya auto, Iya, aku iya, penting iya. tuh. Wah, istilah kita tadi ya Bu Desya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya. Segalanya itu uang. Nah, ini kita colek nampak tadi sebelum yang 5 ya. Ya. Sehebat-hebat figur, tapi kalau nggak ada tim, ibarat pepatah layang-layang. Layang-layang nggak bisa terbang seorang. Harus ada tukang juangnya. Layang harus tahu orang awak. Iya. Jadi kalau awak mengecek Aden hebat, beda kalau Pak Sapil itu hebat. Nah, beda tuh. Iya. Kalau Pak Sapil ngecek Aden kok santiang kok. Dengan Ambo menyebut Pak Sapil kok hebat santiang. Beda ya. Beda itu maknanya. Jadi orang-orang awak situ nak cok lupa. Nyaman ngecek diri hebat dirinya. Seharusnya lah pinjamlah mencium orang nggak 5 nggak 10. Mengecek hebat. Nah itulah filosofi yang layang. Betul. Itu nah. Iya. Jadi, tim tadi terus yang nah ancak pun figur punya pun tim tapi kalau strategi salah nggak jauh bisa. Iya betul. Ya kan? punya tim strategi salah. Iya. Misalnya kita figurnya gagah, hebat. Tim lah solid. Tapi kalau strategi salah nggak bisa. Iya. Ya kan? Jadi artinya figur rancak, tim yang solid, strategi juga pas. Beliau pelajari psikografi masyarakat, karakter pemilih itu seperti A yang disukai pemilih, A yang disenangi, A yang ya, ujungnya 5 tadi suka, sayang, iba, cinta. Iya. Yang kampe baru finansial, ya kan? Hebat figur. Tim hebat bagus. pula, strategi oke. Adunya auto nggak bisa, ya udah. Jadi lo kan, adunya auto mau bisa macam Iya, itu, iya, bisa iya. 2 iya. Iya. Pak, kok cilik orang lang. Kopi lo sama bagi contoh kan kayak 5.000 ya, tapi ada 10 orang. Iya, bisa tuh lah mau kasih ya gini dong.
Tetap itu penting. Itu penting. Yang terakhir itu doa. Nah, Ya. laki faktor laki itu tetap ikhtiar. Nah, menurutmu itulah sekedar mau berbagi perlu saudara-saudaramu. Ya. Kalau nggak dipersiapkan nggak bisa, karena kompetisi kita luar biasa. Ya. Tapi Kompetisi ada besar. Cik yang menjadi anak saya ini sebenarnya bukan orang politik, jadi memang bukan tidak background di politik juga, bukan orang politik juga, tetapi suka gitu kalau orang berbicara politik itu suka. Karena satu yang disingat itu politik itu kece orang-orang politik, politik itu halal seadanya dan haram itu cek kalah gitu. Menurut Yang analisa, ya gitu, yang lu gitu. menurut analisa Cok gitu kan. Kan beberapa kali periode memantau gitu perkembangan politik gitu kan. Kalau itu kok baru-baru kok gitu. Menurut Dato gitu, komitmennya orang awak memilih orang awak kok gitu. Maksudnya gitu, ketika di suatu dapil itu kita contoh Iris ingin maju gitu. Apakah Iris lebih memprioritaskan ke orang awak dulu tim atau lebih rancak ambil kan banyak ada juga tuh dari panuju orang awak rancak orang luar yang pacil. Nah, kan ada juga bahasa seperti itu gitu. Menurut analisa dari periode ke periode gitu, menurut Dato seperti apa gitu? Memang di situ hubungan timbal balik kalau mau lihat. Contoh ya, mohon maaf ada satu suku misalnya nggak boleh kita sebut, tapi karena dia berkuasa ingin memperlihatkan komitmennya ketika ada apa-apa dengan sukunya dia turun tangan, nah itu kan memberikan motivasi dan inspirasi kepada suku. Oh, berarti memang ada yang positif kalau orang kita menjadi penguasa di sebuah daerah, kita sebagai orang perantau. Nah, tantangan pertama dia mau justru risiko Budes, yang lah duduk-duduk kini, tolonglah diperlihatkan komitmennya. Otomatis kalau ini memang mengandalkan modal dasarnya sebagai orang Minang, kecuali yang tidak menggunakan instrumen orang Minang. Ini kan ada orang awak yang nggak gengsi, yang lebih nasionalis katanya kan, biar diterima semua suku. Kan sah-sah saja, orang kan punya strategi masing-masing. Tapi kalau ini yang mengataskan nama orang Minang, menjadikan orang Minang tadi sebagai modal utama bukan modal dasar, ya otomatis ya harus orang Minang dulu yang diprioritaskannya. Itu sah-sah saja kan konstituen kita. Jadi hubungan timbal balik itu akan saling bergena. Kalau itu terjadi, baru orang Minang oh memang baru tuang kalau orang Minang kau akan diberikan suara wak. Jika nana justru payah lu kurang awak perlu orang lain begitu juga sebaliknya. Pengalaman akan mengajarkan gitu. Ketika satu kan, oh ini maju dari nama Minang setelah duduk karena ada jadi ala dulu sih Jatuh asalnya gitu bahasanya. Nah, makanya ketika di rumah Garang Center sih penekanan kita Sunan Budes. Jadi tim sukses itu tidak hanya di awal sebenarnya. Tim sukses pun juga mengawal si yang kandidat yang mereka usung, mereka jadikan itu sampai ke akhir. Nah, inilah menjadi mediatornya di tengah gitu kan. Kadang-kadang kan kalau caleg orang harus pahami juga caleg nama orang lah duduk jadi menjabat kan sibuk. Karena kita balik ke WA itu langsung sakit hati. Lalu puas deh dia langsung. Harus coba balik makanya butuh organisasi orang awak di tengah sebagai mediator. Itulah menjadi payung, itulah guna kita punya paguyuban. Itulah treatment yang dari Ambo gitu. Oke. Pak Anton, tadi kita bicara legislatif, ya. Kalau Pak Anton pandang-pandang dari Jakarta, itu Batam kan kenen Pak. Ya, pandang-pandang. Nah, Pak Anton lah pasti tahu bagaimana situasi pemilu pilkada. Ya kita berbicara pilkada di 2024. Ya nak. Pilkada PKB. Ya kan? Yang mana incumbent begini ya kan, naik ke atas dan segala macam. Muncul calonnya ini, yang ini merasa begini dan segala macam lah, nggak usah lah kita sebut apa. Menurut Pak Anton, kalau kita balik ke judul kita, menakar peluang tadi, tapi kok khusus di eksekutif. Bapak pandangan Pak Anton dengan situasi. Beda awak meyakini Pak Anton bisa membaca Bapak pilkada 2019 dan Bapak pilkada 2024 itu situasinya sangat jauh berbeda. Pandangan Pak Anton sebagai seorang pengamat. Pertama gini, untuk yang menjabat hari ini kita sudah tahu, nggak perlu kita sebutkan. Ambo adalah salah satu orang yang sangat tahu prosesnya. Kan? Prosesnya beliau ketika pensiun dan kita ngumpul sabitlah di sebuah tempat di Sungai Panas di showroom. Ambo tahu mana prosesnya bagaimana jadi masuk ke partai, habis itu masuk ke anggota legislatif, habis itu menjadi wakil, menjadi wali kota dan sekarang. Nah artinya orang bisa, kenapa kita tidak? Satu. Itu pertama dulu. Terus yang kedua ada dua faktor tadi yang mau. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang harus kita ukur dan kita mapping dari kandidat awal. Faktor internal tadi yang mau sabi tadi, gitu kan.
kita harus mapping tokoh-tokoh awak yang memang punya kapasitas Ya. figur gitu kan, yang memenuhi syarat 3T tadi, Ya. ya tokoh takah-tagih tadi. Ya. Nah itu orang awak sudah bersepakat nggak, telah mengakui ketokohannya tidak? Betul. Kok kadang-kadang di internal awak saja belum diakui ketokohannya, tapi sudah ingin merasa maju. Nah ini kan perlu Betul. pembahasan yang lebih objektif, lebih mendalam lah Ya, untuk betul. itu. Nah kedua faktor eksternal, tantangan justru dia mau di situ. Dua-duanya tantangan, tapi yang lebih berat itu faktor eksternal. Pertama masalah, kalau kita maju pilkada otomatis partai Betul. politik, Ya. partai politik. Nah, faktor eksternal kedua setelah itu adalah pengaruh politik nasional juga pengaruh kepada politik Di daerah, lokal. betul. Ya, itu pasti sangat pengaruh, apalagi dengan sistem pemilu, mohon maaf, dalam petik, kalau masih sistem pemilu 2019 yang diterapkan ke pilkada, itu sangat rawan menurut. Jadi kekuatan politik eksternal di nasional, mempengaruhi. figur awakku punya connecting tidak? Ke pusat. Ya, punya eksistensi punya tidak hanya untuk ke situ. Terus yang ketiga, yang kombinasi internal eksternal itu menurut Ambo yang situ tantangannya adalah ya masalah finansial. Ya. Partai aja, mohon maaf, kini di pusat itu siapa partai yang kalau kita menggunakan emosional Minang yang bisa kira-kira? Ada nggak partai yang pengurus orang Minang? Secara DPP nasional kayaknya Nggak ada kan? nggak ada dah. Nggak ada, Yang kan? menonjol nggak ada dah. Nggak ada. Hah? PAN siapa ketua? Iya. Zulkifli Hasan? Ya. PKS? Enggak. Nggak. Demokrat? Ya. PDP kita semua tahu, Gerindra kita semua tahu sadar Ya, kan? Ini kok tantangan PKB apalagi jauh dari. Masih di ring-ring 2-3 lah baru Nah, ada orang wak. kemampuan sebab ujung-ujungnya pilkada siapa yang mendapatkan partai di pusat tiket ya, tiket. Nah kalaupun dia hanya ada misalnya ketua partai atau dia anggota eksis di Kota Batam, itu belum jaminan menurut Ambo, karena pertarungan Ambo lah berapa kali ikut pilkada. Untuk dicatat Ambo menjadi konsultan pilkada itu lah di 84 pilkada, Oh, di 3 kali pilkada itu adalah kali yang jadi pertarungan itu adalah di perebutan partai. Nah saya kira-kira orang awak yang punya kapasitas untuk bersaing mendapatkan tiket. Lihat dulu di situ. Nah, lihat bisa awak ukur peluangnya. Nah, kira-kira boleh ada nak lihat orangnya kira-kira. Nah, kalau nak ada, bagaimana kita memberikan treatment, Dukungan. mempersiapkannya dari oh, ini? persiapan ya. Masih ada waktu. Ya, ya, Kita jangan nyerah dulu kan. Betul. Mau cari ada. Insya Allah ada. Orang awak tinggal keseriusannya secara internal diselesaikan dulu di awak internal, Ya, ya. eksternal nanti kita support bersama-sama kok. Ya. Banyak orang awak juga di seluruh Tapi partai yang orang penting awak. itu eksternal kalau untuk eksekutif. Ya eksternal itu yang perlu yang jadi catatan. Tapi kalau internal awak kok tinggal duduk Iya. sama balapak sama awak masih bisa lah, menurutmu bisa dibicarakan. Tapi pengaruh eksternal itu yang perlu kita hitung dan kalkulasi. Nah itu menurut Ambo. Terus kan adalah sebuah, kalau dari pantun bahas sebuah pameo awak akan dirantau. Nggak usahlah Batam 1, Batam 2, selalu sebagai pendatang. Ya. Kira-kira filosofi seperti itu atau pendapat-pendapat seperti itu pas enggak? Ya, Jika tengah- kita ingin berjuang umpama di Kota Batam ini gitu. kalau ada mau kita ada peluang. Kalau Ah. ada peluang nomor 1 ngapain nomor 2? Ah. Tapi kalau nggak ada peluang nomor 1 ya orang Minang kok logis. Ya, itu. Kalau Betul. nggak bisa nomor 1 nggak ada pas oleh dari teng wajar gue lantak aja kan. Nomor 2 kan gitu. Iya. Indah juga minimal ketua tim sukses. Orang awak berpikir seperti itu. Ya Pak ya. Iya, betul. Jadi artinya adalah kan kita berbicara primordial ya kan. Ya. Kita berbicara politik identitas. Di mana apalagi kalau sudah berbicara eksekutif, tentu lagi nampak fokusnya tuh. Kalau legislatif kan pasti rak barang no. Tapi kalau di eksekutif kan jalan fokusnya kan gitu ya. Ya. Kan? Nah, jadi perlu enggak sebuah etika yang awak masukkan tadi itu sebuah etika politik sih sebenarnya. Awak pendatang loh. Kami itu yang awak masukkan tadi gitu. Ya. Kalau mungkin kalau dari sisi aponya, kalau memang ada peluang kita maju kan begitu. Iya. Tapi kadang-kadang muncul sebuah etika kadang-kadang dalam diri kita de jana dua selalu umpama sagar lawak dengan tuan rumah bahasa kasarnya Iya, seperti iya. itu. Perlu enggak hal yang seperti itu dipertimbangkan? Makanya ada 3 pilihan ketika Oke. mau memberikan paparan di Hotel Mansion. 3 pilihan itu adalah pertama repositioning, rebalancing, rebargaining. Oke. Repositioning itu kita ukur. Ya. Kalau rasul-rasul tak lawan, parang kali kan, lawan, nah itu Ya. kan. Kalau rebalancing, kalau separuh-separuh, awak buat perimbangan. Betul. Tindak kedua, rebargaining, wah, Wah. bah gitu. Ya. Dan sebagai entitas orang Minang yang
dah menganggap Batam adalah kampung halaman kami juga, bah, caranya. Dengan konsolidasi aman nggak tentang aspirasi politik orang nanti ke depan. Nah, kan banyak treatment itu. Betul. Nah, itu harus kita kalkulasi sadonya. Iya. Tapi menurut Ambo, ya sah-sah nama demokrasi di Indonesia pun, kalau ngasih kita berdiskat oleh masalah suku-suku itu oleh Indonesia. Betul. Nah ya, nah jadi objektif aja. Kalau memang ada peluang nomor satu, kenapa tidak? Kenapa enggak? Kenapa tidak? Mau kita orang asli atau pendatang, ya kan? Kalau memang ada Yang penting peluang. Indonesia kan? Yang penting Jadi, Indonesia, secara hukum posisi nggak dibatasi. Iya. Tapi kalau untuk eksekutif itu memang memerlukan tilip-tilipnya memang harus Oh, itu nggak beda. Agak beda. memang beda gitu karena kemudian tak bisa di 3T saja. Penasaran. Tak bisa kalau itu di 3T gitu. Tapi memang Makanya ada tahapan. Amo tahapan. syukur di situ pengkaderannya. ya jadi kita harus juga menjalin, jadi tidak hanya dengan modal pernah menjabat sebagai anggota dewan saja gitu. Tetapi yang saya lihat tadi connecting ke pusat. Nah, itu yang paling kita harus cari dulu gitu. Oh, kira-kira like mendukung partai like kayak nah gitu. Karena restu DPP itu yang wajib Yang KPR. kedua barulah di daerah gitu, di daerah. Berarti popularitas gitu kan. Elektabilitas, gitu. akseptabilitas, intangibilitas. Nah, Itu berarti PR kita untuk kalau ingin mendukung orang Minang ke eksekutif. Jangan main dorong-dorong raso-raso dan nampak banyak titik maju lah Pak, maju lah. Ya maksudnya figur, tim, strategi, finansial. Jadi kita harus Beko nggak duduk, Beko pikir habis kan sayang. Ya kita menurut Amo nak apa juga belajar dengan Pak Rudi sebagai wali kota. Bagaimana beliau setelah pensiun dari polisi masuk ke partai, ya PKB mau masih ingat itu ikut pemilu akhirnya duduk di PKB. Nah, di situ dia maju wakil, ya jadi wakil wali kota. Setelah itu wali kota ada mungkin besok ke gubernur. Nah ini kan sebuah tahapan. Akhirnya politik itu nggak bisa ujuk-ujuk. Semuanya harus ada persiapan, ada treatment, ada proses yang dilalui. Oke. Pada tuh Sonta, kayaknya lo banyak lo Budes. Di Budes bacol lo anak nampak ada sana. Oke, dari Indra Febrianto, salam kenal Inyek Datua. Salam Lah Inyeknya itu di salam kenalnya udah lah. Kalau Inyek berarti orang agam tuh. Gitu ya. Mama Kotan, kematangan politik Minang oke. Nah, Mama Kotan lalu angkat tangan, matang politik Minang. Wawan Jibril, Galuh gua hadir. Galuh gua kan apa? Galuh gua, apa kumpulan tuh? Indra Febrianto, kalau kuliah bertanya Inyek Datua, apa namanya nih? Apa suku Inyek Datua? Koni. Jadi kita buat suku itu. Kemudian Safari Ramadan. Salam Rumah Gadang. Rumah Gadang Center Pak Datua. Itu produk Rumah Gadang. Itu produk Rumah Gadang berhasil. Sukses Buya, mantap. Ya. Rendang Monda, Ampu, oke. Andi Samudra, kalau menurut Ambo Pak Datua, langkah awal untuk seorang calon legislatif kurang awak di Pileg 2024 besok, kembali calon tersebut harus melakukan analisa SWOT. SWOT. Awareness, opportunity, and weakness. Kalau bahasa itu. Ketepatan jawabnya. Terhadap individu bersama timnya dengan tidak mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan serta tantangan. Figur tadi kan? Makanya probability atau peluang akan kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian Don Basa, yang pantas kita dukung penuh bagi kawan-kawan yang pernah harap 2019 menjadi pelajaran dari Tobasamo. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Pak Datua, atur strateginya. Kami mendukung saja Pak Datua. Lah level nasional, atur strategi malah. Jadinya kerajaan surat atur strategi. Indra Febrianto, ma kopinya koni. Nah, ini Datua. Kopi di bawah ya. Nah, ada kopi kok. Nah, kalau di bawah tadi. Dealova, kita sebagai masyarakat Minang sangat mendukung
Andri, tokoh politik dari Payakumbuh ya. Yes. Kalau Pak Andri tokoh koa dari Payakumbuh. Oke. Suku tadi Jawa loh. Suku Jawa, ya. Suku Abo Semabua. Ya. Oh, Semabua dari negari Kota Nompek. salah. Semabua dari Semabura. Kona Nompek. Kota Nompek. sehubungan dengan zona tadi lah mulai jo dimunculkan pertanyaan tapi lah dipancing oleh Nusana gitu yang memberikan komentar. Memang harus punya tim yang solid. Tim bukan hanya bakar ajo, tapi Dia juga harus menggodok figur, iya, menggodok. tapi harus ada think tanknya di dalam itu gitu. Bisa enggak pada tuh, kamu enggak pada tuh turun balik untuk merecovery apa mau ulang balik cerita di 2000 sampai dulu gitu. Kalau mau namu aja orang namu enggak kan. Ya gitu Ya. selagi itu bermanfaat untuk orang awak. Ya. Insya Allah mau siap saja gitu. Memang dalam bayangan yang paling bagus itu adalah memang sebuah tim dibentuk dulu. Ya, tim itu memang menggodok. Ya. Mulai figur, strategi, bla bla bla. Ya. Nah figur pun harus dilatih gitu. Bagaimana dia berkomunikasi, Ya. bagaimana dia berinteraksi, kan gitu kan. Nah tim itulah menurut kamu yang menggodok. Nah kalau ikut sempat, luar biasa. Ya. Dalam skala kecil udah kita lakukan dulu dan sukses. Kenapa enggak kita bikin? Apalagi ketika itu kita masih kesulitan yang anak muda sama Budes itu kita kesulitan loh Pak Sapil. Oh, udah kepala. Iya. Nah ketika itu aku paling mau bayangin Budes. Zaman itu Muambo 33. Kamu energi Kita bayangin kita punya tim Sapurantau ketika itu. Yang door to door kalau gitu kan gini loh ada WA lego di door to door. Ya. Kita cari data dari DPT, kita log, kita ada masuk di situ. Nah itu cara peringkat. Kita bikin program di basis-basis orang awak, mambi atirang awak. Kita bikinkan ceramah adat, kita blocking time di Batam TV, mulai kita punya buletin Jumat. Jadi berbagai cara bagaimana menggugah kesadaran dan memahamkan orang awak tadi, sehingga terjadilah aktivasi. Kalau nggak bantu itu, semua sulit. Kalau memang kita mau untuk menjadikan segmen orang awak. Nah, cuman balik tadi, pandai-pandai melakukan penetrasi ke basis orang awak. Kalau figur nggak cocok pro itu nggak lebih besar. Nah itu perlu timbal balik lah. Makanya butuh tim tadi yang akan menggodok itu. Kalau kita ingin ke depan 2024 hasilnya maksimal. Selagi ada waktu, Budes melihat masih ada waktu. Masih ada waktu. Berarti data misalnya Ikon di satu kalau kan banyak tuh yang bukan hanya dari calon sendiri, tapi dari tim. Itu perlu dilatih gitu. Nah, bagaimana tim itu solid, bagaimana itu. Nah, itu pelatihan itu kita lakukan dulu di rumah Garang Seta kita lakukan. Punya kerajo kayaknya. Jadi misal gitu. Kalau ya memang gitu. Kalau memang harus memang betul-betul ingin mengangkat orang Minang itu maju gitu kan. Kalau eksekutif itu lain real. Yang banyak itu kan kita peluang kita legislatif. Nah, bagaimana supaya kita kok di satu dapil itu minimal itu ada cie minimal kok. Nah, harus ada cie gitu. Jadi setiap dapil itu misal kan ketika satu dapil sudah memilih ada 10 kandidat. Caleg. 10 caleg. Yang 5 kok kemudian kota. Saya ini mengakui bahwa aku hanya untuk memilih kota, akta segala macam gitu kan. Yang betul-betul ingin itu ada 5 orang gitu kan. 5 orang kok berarti ini harus punya tim yang solid. Nah ketika itu berarti Dadato harus muncul memberikan strategi, teknik, pembelajaran. Berarti Dadato harus berkorban ke Dapiliko. Kalau Batam berarti Dadato harus mengatur strategi. Nah kira-kira Dadato ingin nggak terjun seperti itu? Dan karena itu banyak kok calon-calon dewan dari dapil kok banyak nonton gitu. Nah ingin bagaimana sih gitu? Bikin roadmap, kurikulumnya mudah. Itu kan nggak harus sama tur bisa TFT nanti. Training for trainer kita latih tim kecil dulu, tim itu yang melatih. Itu kan pernah kita lakukan dulu ya Pak Sapir ya. Dan mau lihat banyak kok di Batapura orang wak jago-jago. Ada Bang Razaki Persada, Bang Rafki, ada Bang Erison. Itu orang-orang menurut kamu juga punya kelebihan. Ada Bang Roni, Malano. Itu orang-orang punya kelebihan dan pengalaman yang luar biasa Jo yang bisa direkrut menurut kamu untuk bagaimana memikirkan ke depan orang Minang itu bisa jumlah kursi yang bertambah di DPRD itu. Nah, tinggal dikumpulkan aja. Nah, memang butuh sebuah figur yang bisa mengumpulkan. Itu aja mungkin tantangannya ke depan. Ya, itu paguyuban. Tidak lain selain paguyuban. Paguyuban punya tugas
membuat orang-orang awak yang ingin memang betul-betul ingin maju gitu. Iya. Nah nanti yang punya ilmu berbagilah di situ. Berbagi. Punya teknik ya betul seperti rasa sadar. Iya, di ruang Bawaslu seperti Pak Edison di KPU seperti Iya, betul. yang IT, KPU ini yang dari Solo tuh. Martius. Matius. yang jago branding kan Ya, banyak itu. Jago betul. branding kan banyak orang awak itu kan Ya, jago-jago branding, bagaimana strategi branding, strategi komunikasi, ada new meals, public speaking seperti Ya. kan. Nah itu aja dilatih. Nah tapi memang harus ada wadah. Ya ada terus keinginan sendiri dari orang tersebut gitu bahwa ingin belajar gitu dan Iya. tidak seperti tadi adalah alaman tuh. Nah kayak gitu maksud. Dan juga kepada yang lah dua gitu. Iya. Contoh kepada Pak Alek. Iya, berbagi pengalaman. Buya Separi gitu kan, berbagilah pengalaman bagaimana trik-trik beliau bisa dua gitu ke masyarakat yang ingin maju. Karena ini tidak orang politik ya, tetapi ambisi. Paham luar biasa. Memang Kalau ini jadi gitu. konsultan politik, Bagaimanapun kita tetap ingin gitu orang awal itu sukses. tapi yang jelas ya, sampai sare untuk aktif orang awak kau harus tahu kok. Nah, mau selalu nyampaikan itu. Pertama kepala sakit, pinggang yang kedua pinggang panek-panek, yang ketiga piti nang kampe, upe bisa cek pasti dapat. Iya. Nah, itu mental itu. Jadi memang sulit kok untuk Iya. mengkonsolidasi orang awak. Jadi kalau memang baca Bu Des tadi itu, ya baca celik lo orang awak yang mau. Iya. Gitu. Tapi yang mau yakin itu pasti bisa. Karena pernah mencoba ini. Ya, betul. Jadi kita udah pernah mencoba. Kenapa mau selalu tarik ke rumah kerja saya itu karena pengalaman langsung Bu Des. Nah, yang Bu Des sampaikan tadi sampai kita para caleg itu iuran. Iuranmu masih ingat calon DPRD kota itu iurannya 2.800.000. Ya, calon provinsi itu iurannya 4 juta. Ya. DPD RI 6 juta dan DPR RI 10 juta. Itu iuran mereka yang tentukan. Nah, Ambo hanya membuat program, Bu Des. Ada berapa program itu pun mereka yang tentukan dipilih. Programnya misalnya kita bikin buletin, kita bikin koran, gitu kan. Kita bikin bakti sosial, gitu. Kita tampil di Batam TV. Nah, ikut nggak usah Pak, ikut nggak usah itu mereka tentukan. Mau rindu seperti itu Balia, tapi dengan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau dulu mengandalkan tim sapu rantau, namanya tim dokter ke rumah, kini kan tidak perlu. Tidak perlu. Kita hanya butuh cyber force atau cyber army yang menciptakan membangun opini yang positif dengan orang awak. Ada TikToker kan banyak tuh. Nah ini kan sarana-sarana yang harus kita manfaatkan. Tapi yang paling krusial nama Ambo itu adalah bikin tim dulu, wadah, nah menyatukan dulu, visi disamakan dulu. Visi disamakan dulu, baru dirancang strateginya, baru bentuk timnya, baru kita jalankan proses rekrutmen, proses pelatihan tim, lalu masalah finansialnya pun kita kelola bersama. Langsung dianggarkan. Karena siapa yang akan memapping basis data tadi? Ya. Siapa yang meneliti, meriset? Kalau nggak seperti itu, kita akan sulit berkompetisi dengan, mohon maaf, tanda petik, dengan saudara-saudara kita dari suku lain. Ya, betul. Mereka sangat juga memikirkan seperti kita loh. Kita harus ingat. Ya. Ya bagaimana kalau saudara kita dari orang Melayu, orang Batak, orang Jawa, Sunda yang eksis, Masih punya Palembang. keinginan. Iya, mereka pasti juga punya keinginan yang sama untuk itu. Gitu. Jadi kita pun harus adu strategi. Gitu. Seperti itu. Deh di sana Suruh Minang TV sadonya luar biasa bareknya cerita gitu malam hari ko. Nggak terasa lah 60 menit. Lah jam 10 ya kan. Di sana Suruh Minang TV memang pemilu suananya masih ada sekitar 1 tahun lebih kurang ya Pak Anton ya. Pada tujuan dan maksud kita untuk melakukan diskusi-diskusi dengan Pak Anton yang kebetulan lagi di Kota Batam Mariko memang mencoba memberikan sebuah edukasi kepada Sharing informasi kepada dosana-dosana Suruh Minang TV yang memang selama sedikit fokus dengan dunia politik. Berbagai macam pengalaman yang telah dilalui oleh Pak Dato' Itam mulai dari pemilu 2000 sampai 2019 enggak ya? Masih ya? Di Batam masih dulu. Oh ya, wak lah tiarap gitu tuh. 2000 sampai 2019 setiap setiap event politik beliau selalu memberikan sebuah pemahaman sharing berbagai macam strategi dan segala macam terhadap dosana kita yang memang
dalam hal ini menjadi salah satu peserta pemilu, yaitu menjadi calon legislatif itu sendiri. Nah, untuk itu Dunsana Suara Minang TV perlu kita pikirkan bersama-sama seperti apa yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah siapa yang akan menggodok dan mendirikan tim itu sendiri, kan gitu. Membentuk tim dulu. Yang membentuk tim itu. Nah, kalau memang ada sebuah kesepakatan mungkin lewat paguyuban, lewat IKSB atau lewat IKIK, bentuklah satu tim yang independen oleh mereka, yang mumpuni dalam bidang itu sendiri. Dan insya Allah Pak Anton siap turun gunung dari Jakarta sampai ke Batam. Sama-sama. Ya Budes. Iya. Ya, nah, mudah-mudahan dengan sedikit sharing-sharing informasi dari Pak Anton Datu Hitam malam hari ke 60 menit lebih kurang tentu memberikan Ada sedikit yang lupa Pak. Ya. Kamu lupa metodologi untuk kan proses rekrutmen saya yang paling cocok yang sudah sampaikan tadi. Betul. Mungkin juga kita pikirkan bagaimana metode konvensi. Konvensi Ya. internal, ya kan, mulai dapil, terus legislatif, Ya. konvensi internal dulu kita. Betul. Nanti kita ukur bersama-sama tim konvensi dulu, apalagi untuk eksekutif. Ya. Kita konvensi dulu orang Minang berapa calon ya silakan maju daftar ya kita uji pakai fit proper test, kita lihat kesiapannya, nanti kita sepakati kok yang paling masuk yang terbaik konvensi. Jadi itu yang lupa mau sampaikan tadi. Ya. Itu harus legowo juga ya. Nah, itu betul. yang harus Itu yang betul-betul. ketika kita komitmen kita membentuk suatu Konvensi. Konvensi. dan kita harus legowo ketika Yang terpilih itu. memilih. Kita bikin indikatornya yang paling kita terbuka transparan aja. Misalnya, nya mampu tapi nggak cuma partai ya, apa boleh? Nah, gitu. Misalnya seperti itu kan, atau sebaliknya, gitu. Jadi memang Dunsana Suara Minang TV mungkin perlu kesadaran sebenarnya dari masyarakat Minang yang khususnya ingin mencalonkan diri di legislatif secara umum di periode 2024 bisa untuk mengukur diri ya, supaya jangan anak mau kadang-kadang kita hanya sekedar pemanuh kota orang saja, kita ukurlah diri kita. Cuma bungkuk ya. Minta membungkuk saja. Makanya kecewa tadi bahkan mungkin lebih ekstrim Pak mengecen. Kadang-kadang memang didesainnya dari orang luar supaya awak gue jangan ada duduk gitu. Bila udah tuh pokoknya jadi memang akhirnya pecah gitu. Nah mungkin dengan jalur konvensi tadi itu merupakan sebuah salah satu cara mencari yang terbaik di satu dapil tersebut, bibit-bibit yang memang punya potensial sesuai dengan kriteria konvensi yang transparan, sehingga memang orang itu tepat untuk kita dudukkan di dapil yang bersangkutan. Tentu dengan konsekuensi kata Budes, yang indah terpilih kita legowo dan kita mendukung Dunsana gitu, kan gitu ya kan? Nggak cie minimal 2 bisa dapat. Jadi dia sistemnya ketika misalnya ada 10 orang yang komisi di satu dapil dulu misalnya gitu kan. Nah kita terpilih dari 5 orang, yang 5 pun support dulu. Next ketika orang 5 kok duduk, berarti tugas yang 5 kalau mendudukkan yang 5 tadi. Ya jadi gini, ada sebuah pengalaman yang ya kita nggak bisa terlalu muluk-muluk dulu ya Pak. Kita hanya bisa berharap pada orang Minang itu, misalnya partai A. Kita hanya bisa menggiring orang Minang yang sudah memilih partai A supaya fokus memilih yang caleg Minang. Kalau crossing itu biasanya agak sulit tuh. Itu pengalaman apa? Paling-paling itu yang bisa arahkan ya. Beda-beda apa kok? Ya, misalnya picing mata orang Minang itu agak susah. Orang pasti udah punya partainya. Nah, jadi bagaimana kita mensiasati di partai-partai yang besar itu, orang yang Minang nggak milih orang lain, orang milih orang Minang di partai itu. Itu rumusnya. Itu rumusnya, itu pengalaman yang 2009 itu. Terus yang kedua, memberikan pemahaman itu yang paling penting ya, bagaimana menyadarkan masyarakat kalau tidak orang Minang, hanya orang Minang yang bisa memahami karakter aspirasi orang Minang. Nah, pemahaman Niko kan, awak kan orang Minang lo yang bisa awak nggak tahu nama apa. Anak Tekambang jadi guru. Jadi memang di mana lagi berjuang. Tentu orang Minang pula yang bisa memperjuangkan aspirasi orang Minang. Nah, pemahaman Niko dua itu yang menurut kamu kata kunci Jo sebagai penutup nih Pak Apil. Kita hanya bisa mengarahkan orang Minang yang sudah memilih sebuah partai, calegnya orang Minang di situ. Nah, itu fokusnya kira-kira. Kita bacakan kata komen ya. Akhir dari lah perlu cuma tuh lah Budes modal lah ngantuk Budes nak.
Dia apa kita sebagai masyarakat Minang sangat mendukung. Nah, kemudian Alhamdulillah. Indra Febrianto. Siapa? Yo injak datu awak orang agam. Ompe kudo nan lope. Iya, ongok lo bocah tahu ya. Kemudian dia lupa, benar kata Mbak Datuk, kita harus bentuk tim yang solid. Don Basa, harapan besar Perdapil. Cukup satu orang figur Minang yang naik dewan yang sudah dulu, sekarang ini kita perkuat. Ya. Kemudian dia lupa Minang TV best. Don Basa. Soal edukasi, mohon pada Datuk Ambo sasak dado soal tak impi na dia teh tak kurang na di luar. Bahasa itu diartikan oleh kurang cadiak buruk. Aku mau jadi set. Ya, betul. Bahkan ada pemuda Minang berpikiran yang sama. Setahu Ambo, peribahasa itu sebuah peribahasa yang ditakuti oleh lawan dalam sebuah strategi. Kamu jadi set. Ya, silakan. Jadi peribahasanya ada peribahasa utuh. Ya. Jan tempi dia omeh do perak, nak tempi. Jan tempi dia omeh do perak, tempi nak di luar terkurung nak di hati. Maksudnya gitu. Ada suatu masa kondisi awak itu ya, memang kondisi awak itu sangat tertekan. Oke. Ya, awak tertekan. Tapi ketika awak tertekan, awak ceritakan di bawah. Ya. Tapi pikiran awak tetap di hati, tetap berpikir. Oh, jadi akal aku tetap Akan jalan. tetap jalan itu Ya. maksudnya. Ya. Ada saatnya awak tu terkurung, awak terkepung dengan masalah. Boleh awak terkepung, badan awak, fisik awak, tapi pikiran awak tidak Tetap di terkepung. luar. Nah, itu artinya situ bukan jadi buruk maksudnya, tidak. Iya. Kinci-kinci itu jalan dari akal. Iya. Nah itu banyak plesetan-plesetan, petata petiti orang Benar, tua benar, yang benar. diplesetkan. Itu banyak kali mau temukan, oh itu aku itu jadi buruk, tapi dari teta ruang Ya. dulu bukan itu maksudnya. Iya. Jangan tahu tak kungkung di umbuak dumbai, jangan tempi jomeh do perak, ya terkurung di luar tempi di teh. Maksudnya jangan tempi jomeh do perak, wak jangan mulah disogok, Ya. teman-teman. Jangan terkungkung di puja-puji. Ya. Tapi kalau ada masuknya awak terkurung, Akal aku tetap jalan. Ya. ada saatnya awak tempi, pikiran awak tetap bete. Nah jadi kalau patah petiti aku saling berhubungan tuh, seperti itu. Iya. Nah jujur, selama kita berpikir begitu cadiknya orang awak gua, bayanglah tempi tapi awak nak dia teh, kan Ganti kau ya, rasa cari budak. ganti ya cari budak tu gitu. Memang luar biasa. Don sana Solo Minang TV, khususnya Don Basa ya. Rupanya pepatah nasang nenek tadi itu ada rangkaian awalnya terhadap pepatah tersebut, yang pada intinya adalah di saat sebuah kondisi-kondisi yang memang kita itu tidak bisa mengamangalai, tapi akal kita tetap jalan. harus jalan. Kalau kita berada tak kurang, akal kita tetap di luar. Kalaupun kita tempi, akal kita tetap Iya. kateh kan Karena Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Iya, Ustaz ya? Masya Allah. Jadi intinya bahwa orang Minang itu tidak bisa kan, panjang kan. Nah, itu inti. Ini bukan yang jadi buruknya sebenarnya. Oke, di sana Saudara Minang TV satunya, Pak Anton, luar biasa, terima kasih banyak. Tolong kalau lah balik ke Jakarta, tuh baliklah kemari lihat PA Budia sedih. Kita cari tema yang lain. Nampaknya sekampuang Iya, panas kampung. Pak Anton nak macam empon awak masalahnya. Tadi tuh belum tak cerita sambo gitu angge. Leka aman. Kalau benar biasa. Iya. Karena mau di Marima bicara tentang Sambo. Iya. Di bawah sekolah lain. Oke, di sana Saudara Minang TV satunya sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kita pada malam hari. Bisa dapat sering-sering pengalaman dari seorang Anton Permana Datuk Hitam. Yang semua orang, khususnya warga Batam asal Sumatera Barat yang dari dulu tahu bagaimana kiprah beliau di dalam rangka memanage orang awak konteksnya dalam dunia politik itu sendiri, dan termasuk ke dalam memanage paguyuban kita khususnya di IKSP dan Gonyong Limo. Nah, untuk itu di sana Saudara Minang TV, apa yang kami diskusikan Batigo, Budes, Ambo dan Pak Anton, tentu yang elok silahkan diambil. Yang tidak elok simpan sajalah di dalam hati. Ya, kami sebagai manusia tentu sumber kesalahan itu ada di kita. Kesempurnaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Budes,
kita akhiri lah ya pertemuan kita lah mengantuk-ngantuk udah akhirnya setengah saleh jadi ya. Betul kan? Tapi juga kami beritahukan kepada seluruh penonton Nusana Minang TV yang khususnya yang mau maju di 2024 dan khususnya orang Minang, Iya. nah, kalau ingin pencerahan, ingin sharing, ingin tak puas di Pertemuan kita kali kau ya. kece udah ada tuh indah tunggu dia telapak tangan jadi Iya. tertampung Iya. aspirasi masyarakat. Iya. Yang penting masyarakat Minang kok komitmen ketika dulu jangan lupa. Nah, beda pilkada pilkada. Nah, kalian tahu kan? Beda dapil dengan PKB. PKB. Oke. Jadi silakan ambil trik-trik sukses dari seorang Dato' Hitam. Nah, dan tadi bertanya aku suku sampai karena biar jadi sedap dengan Dato' Hitam. Iya. Orangnya nggak hitam loh. Tapi Nanjale, Batam sangat beruntung dengan adanya Suara Minang TV. Wah, Ini adalah aset orang Minang Batam dan tidak hanya orang Minang Iya, seluruhnya. iya. Dan mari kita dukung Suara Minang supaya selalu ke depan tetap eksis dan berjaya. Untuk mengaspirasikan suara-suara Itu senjata luar biasa bagi orang Minang nih. tidak hanya untuk politik kan? Dan tidak politik, hanya betul. momennya Ya. untuk politik, untuk Ya, apa saja. dakwah juga. Suara Minang Dakwah, adat, Hmm. kesehatan, Tapi ada yang kurang tadi, ada Sandi Sara, Sarak, Sarak Sandi itulah, Minang. Sarak Mangkatau, adat Adat Mamakai, Mamakai. Alam Takabang jadi guru. Ah. Nah, itu biar kono, beliau logok kono. Betul, berarti Nah. nanti turun ke lapangan, kan itu dari itu Alam kan? Takabang jadi guru yang kini lah. Iya, kayak gini ya. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya berakhir sudah diskusi-diskusi kita. Tadi lupa, pertama sekali komen tadi. Ketua kami, Beko, nak komen. Mari lah. Beko, Yu Henry. Oh, ketua. Ketua Ya. yang Minang. Dari pertama komen tadi beliau lupa salam ke Pada Tua. Salam, Terakhir ketua. pun beliau tutup komen. Nah, Ayo turun gunung pada Tua. Sudah harus dimulai nih. iya betul. Wah, semangat kau. Pak Ketua, kami tunggu Mantap. Ketua di Minang TV Iya. podcast berikutnya. Ya, oke. siap. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya berakhir sudah edisi eksklusif kita bersama Haji Anton Permana Dato' Hitam yang kebetulan berada di Kota Batam. Alhamdulillah mendapat kesempatan kami Suara Minang TV untuk berdiskusi-diskusi dengan beliau di studio dengan tentu untuk kita bersama di sana Suara Minang TV sadonya khusus dalam sebuah tema apa tadi tema? Menakar peluang orang Minang dalam perpolitikan 2020 sampai di Kota Batam. Mohon maaf dari awal sampai akhir kalau ada yang salah gitu ya Pak ya. Tentu turun. Budes, kalau ada yang salah gitu dari kato gaya tadi mungkin mengecek tapi celik-celik empon juga ya Budes ya. Perlu dipahami di sana karena memang kita live streaming, kita punya kewajiban memantau setiap setiap komen-komen daripada pemirsa sehingga kadang-kadang tangan menggari talingo menengah mata ke kamera kan begitu ya kan. Jadi memang kadang-kadang situasi itu mungkin bagi di sana Suara Minang TV tidak menyadari itu adalah sebuah yang harus kami lakukan. Apapun itu kami minta maaf jika memang kurang pas dari awal sampai akhir. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Wah, saya- Kenapa penonton gak ada yang bertanya?